warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kurniati, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan materi kami mengenai firewall. Firewall merupakan sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Firewall bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya melalui tembok api. Firewall terbagi menjadi dua, yaitu firewall berbasis hardware, yaitu piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif, menggunakan teknik filter untuk menentukan paket utama, sumber, dan tujuannya. Secara internal, sistem akan membandingkan data menurut aturan yang ditetapkan, kemudian ia memutuskan data mana yang perlu di-drop atau diteruskan ke tujuan. Yang kedua, firewall berbasis software, solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah, biasanya diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus, melindungi trafik inbound dan juga outbound, selain itu juga menghindarkan dari virus Trojan serta worm. Fungsi firewall yaitu melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotorisasi. Yang kedua, blok pesan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, blok konten yang tak diinginkan. Yang keempat, membuat game online lebih aman dan nyaman, monitor bandwidth, dan yang terakhir, mengakses layanan VPN. Cara kerja firewall terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paket filtering atau stateless. Artinya firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu persatu. Yang kedua, proxy service. Ini merupakan aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Aplikasi proxy berada di dalam firewall dan bertugas untuk memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. Dan yang terakhir, yaitu stateful inspection. Sistem ini menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa dalam database paket. Jika paket terkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Ke materi kedua, yaitu routing. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Cara kerja routing yaitu alamat tujuan atau destination address, alamat tujuan yang ingin dituju routing paket, mengenal sumber informasi. Router-router yang ada harus mengetahui dari sumber, bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Menemukan rute. Jalur atau rute harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar. Harus tahu router mana yang memungkinkan untuk network remote. Pemilihan rute. Pada akhirnya harus tahu mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Menjaga informasi routing. Inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Pengertian tabel routing. Sebuah router biasanya akan merekomendasikan jalur-jalur terbaik yang digunakan untuk paket berdasarkan informasi pada tabel routing. Jenis-jenis routing berdasarkan cara kerja konfigurasinya. Yang pertama, routing default.
salah satu jenis routing yang dipakai untuk mengirim berbagai paket secara manual dan umumnya digunakan pada jaringan yang memiliki satu jalur keluar, atau local network. Yang kedua yaitu routing statis, adalah suatu proses routing untuk menambah rute di tabel routing di mana administrator menambahkan route tersebut secara manual. Dan yang terakhir, routing dinamis, yaitu routing yang digunakan untuk menemukan jaringan dan melakukan pembaruan routing tabel secara otomatis pada sebuah routing. Ketiga yaitu monitoring jaringan 2. Di sini saya akan mendownload aplikasi Netrust. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.